Alhamdulillah alladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana ala dinil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum wa yuslih a'malakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Al-hadis atau kama qala haitsu yaqul. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Masjid Diponegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali dengan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, khususnya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bertemu kembali, berkumpul di masjid yang penuh barokah ini dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan kita pada bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita. Juga marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan dalam kelompok hamba-hamba Allah yang terkasih, yang terpilih, hidup sejahtera, aman, sentosa, bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ada dua hal yang sangat urgent untuk kita pahami dan kita amalkan. Yang pertama adalah waktu, dan kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas, as-siha wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang mengabaikan, menyepelekan, tidak peduli kepada dua perkara tersebut, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Dengan tubuh yang sehat, akal pun sehat, maka kita hidup bahagia, makan enak, tidur nyenyak, kerja pun semangat, tidak ada halangan. Dengan faktor sehat, semuanya jadi beres dan tuntas.
Sebaliknya jika kita sakit, dicabut nikmat kita oleh Allah, maka makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, kemanapun tidak bisa berleluasa dengan nyaman. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat sehat, terutama kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat bermanfaat untuk sesama manusia. Insya Allah nikmat sehat akan bermanfaat bagi kita sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu, kesempatan. Waktu berjalan terus maju, tidak akan pernah mundur. Waktu bagaikan pedang. Kata orang Arab, al-waqt kasaib di dalam taktok foto akad. Waktu bagaikan pedang, jika tidak engkau patahkan, maka dia akan mematahkan kalian. Artinya sangat rugi besar sekali jika waktu tidak diatur sebaik-baiknya. Waktu digunakan untuk hanya menuruti hawa nafsu, kesenangan, foya-foya, rugi. Karena waktu pada hakikatnya adalah terkait dengan umur kita. Semakin tambah umur kita, hakikat masa kontrak hidup kita semakin dekat dengan ajal. Kalaupun kita ditakdir Allah usia 60 tahun, maka jika sekarang umur 50 tahun, tambah 1 tahun, 2 tahun, maka semakin dekat umur kita dengan ajal. Oleh karena itu, jangan sia-siakan umur kita. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, tentunya untuk bekal kita yang akan kita bawa besok jika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah amal ibadah, amal soleh, dan perbanyaklah berbuat baik kepada sesama manusia. Insya Allah waktu akan terus berguna sekarang dan akan datang. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di waktu-waktu yang lalu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bergeser kepada takwa. Ini juga sangat urgent. Korelasi waktu dengan takwa adalah saling berkaitan. Bahwa kita waktu harus kita gunakan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menggunakan waktunya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran Allah berjanji, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ujra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dilebur, dihapus seluruh dosa-dosanya, kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, kita sebagai manusia tidak akan lepas dari perbuatan dosa, karena kita bukan nabi, bukan rasul yang maksum. Semua orang biasa maka pasti akan melakukan dosa. Sudah pernah disindir oleh Rasulullah, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam, termasuk kita yang hadir di masjid ini, semua pernah salah, disengaja ataupun tidak pernah salah. Jujur, kita berlumuran dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah tawabun, tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berjanji wa yu'dzib lahu ajra, dan akan Allah besarkan, lipat gandakan
pahala kebaikan bagi orang yang bertakwa. Itulah janji Allah kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu? Belum. Allah masih memberikan janji yang lain. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahwa Allah berjanji akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik bagi hambanya jika dia bertakwa kepada Allah. Siapa sih manusia yang tidak lepas dari dosa? Siapa sih manusia yang tidak lepas dari problem kehidupan, problem keluarga, problem kantor, problem pekerjaan, problem anak, cucu dan sebagainya? Semua punya problem kehidupan. Allah akan menjamin memberikan satu solusi yang terbaik bagi hambanya jika dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecil hati. Kita selalu bersama Allah. Inna waha ma'ana. Dengan demikian, dimanapun kita berada, di rumah, di luar rumah, di kantor, di pasar, di pabrik, bahkan di tengah jalan, Allah bersama dengan kita. Ingat, kita tidak sendirian. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, problem apapun, problem yang kecil ataupun besar, ringan ataupun berat, jika kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah akan menolong kita, memberikan jalan keluar yang terbaik, dan insya Allah mendapat ridhonya. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir Allah berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Jika kita bertakwa, Allah akan terus mengucurkan dana kehidupan yang cukup bagi orang tersebut. Tidak pernah sampai minta-minta, apalagi mencuri, korupsi. Allah akan lindungi kita dari rezeki yang halal, cukup untuk kehidupan sehari-hari bagi kita sekeluarga, dengan syarat kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakta membuktikan orang-orang yang tersungkur, orang-orang yang hidupnya merana adalah karena perbuatan sendiri. Mereka adalah orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, dan menjauhi perintah Allah, terutama perintah sholat. Mari kita laksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan satu pun. 5 waktu, syukur-syukur bisa berjamaah dimanapun kita berada. Insya Allah rezeki akan terus mengalir. Allah tidak akan tinggal diam. Allah buatan sari. Allah akan terus memberikan satu pelayanan yang terbaik bagi hambanya jika dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah kami hari ini, maka puncak kebahagiaan hamba Allah adalah ketika dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan bisa berbuat baik sesama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang betul-betul pilihan, hamba Allah yang betul-betul mendapat naungan, pertolongan, dan pada akhirnya kita akan diberi dengan satu piala yang luar biasa, yaitu mati dengan membawa husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar.
Barakallah fil Qur'anil azim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barrun raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi akramana bi maji Muhammadin sofati wa ja'alana min atba'i millati wa nas'aluhul mazida min fadlihi wa rahmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi ilahiyati wa rububiyyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi ismati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man nasaru fi millati. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aslih a'immatana wa umara'ana sholahan ta'aman. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin waqtimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana al-hadirin fi hadzal masjid wa ahla baitihim min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ibadika sholihin wa khtim lana wa lahum ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ta'ala yaqul fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun wa la dzikrullahi akbar.